Halo Jebret Tim, selamat datang di Dep Dagri, weh. Tapi kali ini aku mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin aku punya program juga di sini, tapi tidak terlalu serius. Berarti lebih keren yang ini, soalnya nebeng famousnya ke yang ini ya. Bener. Kenapa aku mau nge-host di sini? Karena menurutku sepak bola Indonesia boleh dapat apresiasi lebih lah daripada yang lain. Di Karena samping ada pengalaman juga ya. satu ada pengalaman karena mantan pemain bola dulunya profesional. Boy Jati. Bukan dong. Saya lebih ke Coach Rahmat Darmawan Ini mirip sebenarnya. Coach RD ya. Ini Coach RD ya. Coach RD. Apa Aditya Harlan kemarin? Mirip sih. Nanti saya mungkin bisa cerita. Tapi saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Oki Rengga. Ini sebenarnya saya host stand up olahraga di sini. Ada program stand up sambil ngomongin sepak bola lah. Dan Tapi kepagian datangnya ya. ya, habis ini nanti. Hari ini aku bakal nge-host di Dep Dagri sebagai host baru nih. Mudah-mudahan panjang dong saya di sini. Karena ya punya pengalaman lah sedikit-sedikit. Hari ini saya ditemenin sama Cuma kalau Dep Dagri bagusan cewek sih hostnya. memang secara tampilan lebih manis cewek sih memang, Mas. Memang agak asem sih kalau saya ini. Tapi saya nggak kalah secara pengetahuan ini beneran. Ini saya hari ini ditemenin sama Bang Eko sama Bang Erwin. Weh, kalau yang sana aduh. Sebenarnya dia bukan pandit, lebih ke fotografer sih Mas sebenarnya. Gila. Fotografer di Tapi aku dari kompetisi. episode 1 di sini. Kalian semua baru, tapi lebih terkenal. Benar. Dia lama tapi programnya nggak ngangkat Mas. Makanya ngerekrut saya. Mungkin oke cukup lah kita ngobrolin kayak begitunya. Ini mau masuk langsung aja nih ke ngomongin Liga 1 BRI yang udah masuk ke pekan ketiga. BRI BRI Liga Liga 1. Tapi sama-sama BRI sih sebenarnya. Cara pengucapannya beda. Namanya sponsor utama, mereka tuh bayar mahal untuk disebut di depan. Oke. Tapi ini loh ada kemarin cerita wartawannya Heeh. ngapain nanti kita tulis di media Liga 1 aja nggak usah pakai sponsor. Nah iya jangan. Nggak boleh kayak Nggak begitu boleh, itu dong. nggak boleh. Nah ini aku mau kasih tahu hasil-hasil pertandingan di pekan ketiga. Wah lihat. Ada Persela. Persela. Mohon maaf Persita. nih saya memang agak rabun ya. Saya tinggal kelihatan hasilnya itu. Persela Persita 0-1. 01 banyak. Borneo. Oh banyak yang Brazil. row ya. Hasil Banyak yang row. tipis-tipis. Nah hasilnya draw banyak sekali nih. Saya Ada rasa nggak tim yang pernah kau mainin Bang ini? di sini. Heeh. Alhamdulillah sampai saat ini belum ya. Aku nanti jangan ngomentarin Arema ya. Soalnya aku tuh mau berpendapat bagus segala macam, suka disangkanya ini nyindir padahal nggak ada masalah aku tuh sama Arema tuh nggak tahu kenapa. Ya tergantung gimana nyampeinnya juga sih. Iya. Iya kan Mas. Jadi Ya udah, Kang. Aku nggak ngomentarin Arema ya. Oke nggak apa-apa. Kita Apalagi lihat dulu. Aremanya Aman, Kang. kalah. Nanti kalau ngebahas dikira Sabar. Kita bahas klasemen dulu. Klasemen. PSIS. Di luar dugaan nih PSIS ada di peringkat pertama. ini yang Di menarik bawahnya. ya. 4 teratas itu semuanya pernah juara Liga Indonesia. 4 teratas. Oh 4 iya, teratas benar kalau benar kita benar ambil benar. sampai benar. 6 ya. 6 paling atas semuanya pernah masuk final ya. Tapi juara terbanyaknya ada di posisi buncit. Nah, tapi itu ada persis. Menurut Bung Erwin gimana nih? Apa itu? Secara klasemen, layak nggak sih sebenarnya ada Persipura ada di papan bawah, kayak Persebaya juga. Itu PSIS layak nggak sih di peringkat pertama saat ini? Udah Kan pekan baru ketiga tiga nih. pertandingan. Baru 3 pertandingan. Tapi PSIS kejutan sih. Iya, benar Secara benar. apa yang ngelatih kan anak muda juga kan sebenarnya. Masih caretaker ya? Kakak Imran. Apalagi masih caretaker kan? Daya caretaker. Pelatih barunya kan ada ya. Pelatih barunya ada. Kalau misalnya pelatih barunya ternyata pas masuk terus prestasinya ternyata nggak sebagus Kakak Imran, berabe juga Itu pelatih yang saya barunya. khawatir ketika caretaker Kenapa lo khawatir? bagus, iya caretaker bagus, diganti pelatih definitif malah tambah Dia jelek khawatir gitu ya? kan. Sabar dulu. Kan biar Bung Erwin kasih dulu nih komentarnya gimana. Jangan Nggak apa-apa. tiba-tiba mau di Sabar. Kasih tahu dulu, Bung. Enggak apa-apa mungkin kan. Komentator benerannya di 2 ya, 2 di tengah. Bener. Yang pinggir itu kan. Gak apa-apa, Vino khawatir. Mungkin Vino ada darah Semarang ya mungkin. Oh enggak. Enggak ada dia darah Oh Semarang. ya jauh. Bener sih tapi agak riskan itu kalau misalnya apa caretakernya ternyata lebih bagus ya penampilan PSIS terus pelatih barunya apalagi pelatih barunya bule. Jadi kan paling nggak Ekspektasi butuh tinggi. adaptasi yang ini ya, Iya, butuh iya, adaptasi iya. terus ekspektasi tinggi bener juga Vino. Masa bule kalah sama lokal gitu biasanya kan gitu padahal nggak juga. Lokal Pertandingan terakhir dia menang ngelawan Persiraja Banda Aceh 3-1. Tapi menurutku walaupun Persiraja kalah, ada itu strikernya yang mencuri perhatian Paulo sedikit. Henrique. Paulo Henrique. Paulo Henrique. Top skor ya, bareng sama Top skor Ezekiel ya. bareng Ezekiel. Itu Maksudnya dia kan kompetisi pertama tuh Betul. di Liga Indonesia. Iya. Kenapa sih dia bisa perform sementara striker-striker yang sudah lama main di Liga Indonesia malah nggak bisa perform kayak salah satunya Simic ya.
Iya, ada dia satu nggak bisa Wander perform. Luiz satu juga. kemungkinan ya, kalau striker baru terus langsung perform, itu dia yang pasti adaptasinya bagus. Terus yang kedua, biasanya back lawan tuh belum tahu gayanya dia. Belum kenal. Belum tahu gayanya dia. Jadi kalau misalnya dia perform di musim pertama, terus musim kedua bagus, nah itu memang bagus biasanya. Makanya kayak Christian Gonzalez, kayak Simic gitu kan. Mereka udah lebih dari satu Nah, musim kalau tuh memang ngomongin gitu bagus. berarti Ezekiel termasuk. Dia Iya, perform waktu di Persib pertama juga kan bagus nih ya. Benar, Sekarang benar. Sampai sekarang, makanya ada guyonan. Liganya BRI, top skornya BNI. Ini sponsor Jangan kan? gitu dong, jangan gitu. Mas ini kan Iya. maksudnya program kita mau panjang nih, jangan dilaga-laga. Maksudnya antara BRI sama BNI jangan dilaga-laga. Sama-sama Sama Tapi BNI. tunggu. Sama. Ngomongin dari Bang Ekonya, PSIS layak nggak sih ada di peringkat pertama saat ini? PSIS, Ya, si jago becek lu. Gini enggak, masalahnya gini ya. Kalau disebut layak atau enggak kan terbukti Iya, mereka kan dulu. memang di atas ya, memang di atas. Tapi kan kita lihat perolehan poin mereka nggak istimewa dibandingkan kompetitor yang lain kan. Jadi mungkin Nah. masalah aggregate goal aja gitu. Jadi disebut nggak layak ya. Oh. Ya sementara inilah, enggak ini curiganya karena Imran Nahumaruri ya, itu kan doa orang yang terzolimi ya. Belum apa udah digas sama Iwan Setiawan. Akhirnya dia berdoa, akhirnya dia Mourinho-nya berdoa. Indonesia. Tapi itu Iwan Setiawan tuh yang dipancing media-media juga gitu karena dia tahu quotable kayak Mourinho. Iya. Anak-anak tuh seneng kalau press con Iwan Dan Setiawan. perlulah Dan perlu gitu. satu dua pelatih Coba yang kalau harus, misalnya harus. coba Ya, Mas walau- Erwin kan zaman liputan kan kalau pelatih yang gimana kita insya Allah 3 Yang poin. Ya biasa-biasa semua mau aja, 3 ya. poin. Tapi Normatif gitu yang ngomongnya. dipanggil jangan supporter sendiri dong, kayak waktu di Kayak Persebaya. Tapi Ya itu istimewanya Iwan. saya mungkin ya, Coach Iwan ya, dibilang Mourinho-nya Indonesia lah dengan gaya bicaranya. Masalahnya Mourinho punya banyak prestasi. Iwan Setiawan secara prestasi ya prestasinya kita- ya bicaranya itu. itu prestasinya. Oh, kalau begitu Enggak, mending tapi ini penting loh ya. Ini Heeh. Iwan ini dan diturunkan ke anaknya ya. Itu penting bahwa sepak bola modern yang namanya lisensi, Iya, iya. sertifikasi itu dituntut gitu. Makanya nggak pedulilah kamu mainnya jelek jadi pemain biasa-biasa aja kualitasnya, tapi yang namanya belajar ya, menuntut ilmu termasuk di konteks sepak bola itu sangat penting. Akhirnya Iwan Setiawan membuktikan gitu ya. Anggap yang dia prestasinya apa-apa ya dia sekarang bisa ngehandle klub Liga 1. Benar. Oke, Udah. boleh sih. Iwan Setiawan Dibandingkan tuh. teman-teman seangkatannya mungkin dia paling cepat itu. Iya. Tapi kalau ngomongin 3 pertandingan ini kita balik ke pertandingan Persib lawan Bali United. Wah, ini nih. Ini Saya dari Bang Eko dulu kasih pandangan aja dulu untuk kita Iya. kenapa Gimana, nih? Bang? Kenapa 10? Persib tidak Nah, bisa memenangkan lawan pertandingan 11 gitu. sejak menit 30. Ini Tuh. menarik ya. Jadi ada klub, ada tim ya, ada tim yang jumlah pemainnya lebih sedikit. Sedangkan secara kualitas juga tim yang 11-nya itu bagus, mewah gitu ya musim ini ya. Tapi di luar dugaan malah saya sih nggak ngomong dipermainkan ya. Iya, tapi nggak bisa gitu, nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Bahkan kalau saya lihat Lah, tapi kan, Kang. saya lihat kecenderungan di babak kedua gitu ya. Itu Persib tuh lebih sering dipaksa untuk melepas bola dan bolanya itu kalau menurut saya nggak jelas ya buat ukuran pemain kualitas Persib gitu ya. Itu bola Iya, terlalu cepat dilepas. Coba aku mau tanya, kalau 10 lawan 11 signifikan nggak? Kayaknya nggak terlalu signifikan. Bang Oki gimana mantan pemain? 10 lawan 11 nggak terlalu signifikan kan? Tergantung siapa yang main dulu nih. Ya kalau ini kan secara overall mungkin timnya Karena kan kemarin rata. juga ada pertandingan di Liga Eropa 10 lawan 11. Sebut klubnya boleh nggak? Hah? Sebut Nggak klubnya apa-apa, boleh dong. Boleh ya. Boleh dong Iya. nyebutinnya. MU lawan Young Boy, Liverpool lawan Chelsea. Liverpool lawan Chelsea. Iya. Signifikan dong Enggak, harusnya. ini jadi membuktikan juga ya sebetulnya yang bermain. Jadi gini ya. Liga Indonesia sebelumnya kan sangat erat dengan yang namanya tekanan supporter. Benar, pemain benar. 12 segala Tapi macam. ini kosong. Iya, ini kosong. Jadi murni yang bermain itu adalah kualitas pemain sama Pemain. kejeniusan pelatih ya. Dan menurut saya Teko Jenius. kemarin jenius lah. Tapi ada info karena ini laga tandang buat Persib dan nggak ada penonton. Jadi mereka imbang pun tetap dapat bonus karena dianggapnya laga tandang gitu kan. Tetap dapat bonus karena laga tandang dan menarik juga kan karena venue-nya netral. Jadi sejauh ini emang sampai pekan ketiga nggak ada skor-skor mencolok. Ya, kalau juga. kabar itu benar gitu ya. Dapat bonus sebetulnya Persib sedang mempermalukan dirinya sendiri gitu. Buat ukuran klub profesional malah mengejar-ngejar hal seperti itu. Ya. Oke lah nggak mengejar ya, nggak mengejar cuma itu kan nggak penting banget yang tadi karena statusnya Mengejar tapi mengharap. iya, jadi udah nggak penting Sama banget. aja dong. Kabarnya. Benar. Kalau dari kabarnya. Bang Erwin sendiri, Apa kenapa Persib nggak bisa menang lawan Bali United? Ya Bali United berarti disiplin mainnya lah.
Berarti Persib nggak disiplin nih. Masuk ke telat gitu ya. Nggak mainin hand-hand sih yang bajunya dimasukin terus gitu. Dia disiplin gitu kan, rapi. 10 orang pemain Bali United tidak bisa dikalahkan Iya, sama tapi kan Ki, Persib. kalau misalnya udah main 10 orang kan nalurinya kan pasti nalurinya bertahan. Iya. Benar. Dan nggak mudah juga gitu kalau untuk melawan tim yang benar-benar bertahan kan. Jadi Tapi kalau saya kemarin murni ngelihatnya itu memang memang faktor inilah pelatih lah. Jadi yang dimasukkan oleh Albert gitu itu kan nggak efektif pemain-pemainnya juga gitu. Berarti bisa langsung kita bilang Teko jauh lebih punya pengalaman dong dibanding Albert. Bukan pengalaman, tapi kejelian gitu ya. Kalau pengalaman mah Albert kurang apa juga kalau pengalaman. Oh ya. berarti Albert kurang jeli dong. Kurang jeli. Di sini. Kalau menurut saya Oke. Tapi kan ada yang bilang katanya Teko cuma bisa fisiknya doang, bagus kan. Secara taktikal B aja, ada yang bilang gitu kan. Beberapa tweet saya lihat di Oh Twitter enggak, harus juga dibedakan ya. begitu. Orang yang ngurus taktik sama yang tanggung jawabnya fisik ya. Kayak di Persib kan ada Pak Yaya. Dan ya. Indonesia lebih fisikal Iya. tentunya gitu Dan kan. itu kadang-kadang saya suka agak sedikit ini ya. Jadi menurut saya para pengamat yang ngomongin wah fisik itu nggak penting, yang penting taktik apa enggak? Karena ini Indonesia ya, terbukti memang ya harus ada tenaga juga buat main di Indonesia. Kemarin kan babak kedua lihat pemain Persib kan. Benar. Tapi faktor kunci yang bisa nahan Persib sampai 2-2 itu nggak bisa dipungkiri adalah Haryono sama si Nuri. Kata siapa nggak bisa dipungkiri? Ya bisa lah. Bisa. Bisa dipungkiri. Apaan dipungkiri? Tapi Orang Haryono ini benar. Haryononya kita- diganti juga tapi. Oke, kita potong dulu. Bung Iya, Erwin. Ya. Kenapa striker Persib ini tidak bisa memanfaatkan peluang untuk mencetak gol ngelawan Bali United terutama? Ini udah berapa pertandingan ya striker 3 Persib? pertandingan nggak ngegolin bang. 3 pertandingan tidak ada mencetak gol. Padahal di Menurut awal Bung musim Erwin lalu gimana? itu dia 3 gol, 3 pertandingan awal. Kayak kehilangan touch gitu ya. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Atmosfer yang mungkin secara penonton segala macam kurang ya. Tapi kan ini kompetisi sama-sama masih di Liga Indonesia. Iya. Stadion, lapangan, lawan-lawannya juga masih sama. Kenapa dia nggak bisa nyetak Udah gol? dikenali kali sama lawannya. Kalau Paulo Henrique Kalau kan kata baru gua tadi ya. Kalau menurut Bang Erwin apa? Gimana? Ya belum ketemu aja. Si Mik juga kan nggak ngegol-golin kan. Bener sih Kebetulan. Jadi memang. intinya Belum ketemu 3 aja pertandingan touch-nya masih gitu. terlalu jauh untuk melihat Iya, belum kuatan Melihat penampilan pemainnya. masih terlalu jauh. Tapi memang peluangnya juga nggak terlalu banyak. Kemarin Wander Luiz tuh nggak. Maksudnya ada satu peluang bahaya tapi udah sisanya tuh kebanyakan dari. Enggak, jadi winger, ada tengah. pemain-pemain yang penampilan dia ya, perform di lapangan itu dipengaruhi oleh performa teman-teman yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman lain bagus, dia udah pasti bisa. Teman-temannya bagus Berarti juga. teman Wander Beckham Luiz nggak ngegolin. bagus. Tapi benar-benar Teman karena Wander Luiz gak bagus kan? Teman-temannya bagus, Beckham ngegolin. Kan Febri bagus mainnya. berarti pensuplai ke Wander Luiz nih. Karena biasanya striker yang bisa nyetak gol enak segala macam, yang support dia tuh enak juga. Iya, kemarin dia nggak dapat. Wander Luiz kemarin suplai bolanya juga nggak. Nah, ini mungkin Oh, ada kemarin dari Supardi ya, menjelang Terakhir yang menjelang kena tiang. dari Itu aja. Supardi, itu sebetulnya kan bola makanan dia. Gitu. Karena yang dipermasalahkan sejauh ini katanya masalah crossing yang kurang baik gitu. Jadi bolanya emang bukan bola-bola favorit kayak Wander Luiz atau Joffrey ya. Joffrey udah mulai main nih. Nah, ini golnya dari crossing tapi Vin. Crossing yang mana? Ini Febri. Febri, Golnya kan iya, crossing dari cutback. samping itu. Oh, angka. secara statistik padahal Bali menguasai jalannya pertandingan. Mungkin karena memang 10 pemain juga ya Bali United ya. Bali dong nggak usah pertandingan apa? Lihat dari mananya itu? Persib. Iya, Persib dong. Salah. Pandit Persib Ya, siap salah saya. Kurang deket TV-nya ini. Maksudnya saya Bukan tahu saya kamu salah. tugasnya ngelucu, cuma kan ini nggak Bukan. Salah baca statistik. Kalau nggak ini lucu. saya bukan melucu, lebih memang saya Iya. salah ngomong. Sini masa saya harus push up nih di sini? Ngakuin saya salah nih. Monitornya Saya salah kurang nih. dekat, monitor kurang Iya, dekat. monitor kurang dekat. Saya memang agak rabun nih. Persib menguasai Tuh, pertandingan. makanya saya udah siapin kacamata buat kamu ini. Kayaknya beda nih minusnya. Oke lah, tapi di pertandingan Bali United ini lawan Persib ada momen di mana Wawan Hendrawan Ya, mengalami aku lihat langsung. mengalami kolaps ya, Kolaps, bisa kolaps. dibilang Enggak, dia kolaps itu di ngomong lapangan. aku lihat langsung dia pingin nunjukin. Kalau dia di Karena lapangan. kalau dia bisa nonton gitu, dia di saat supporter yang lain nggak bisa nonton, dia bisa masuk stadion. Ya gunanya aing kan di sini begitu, Kang. Itu kan buat ngasih tahu ternyata apa sebenarnya di lapangan gitu. Iya. Kan namanya Nih, lihat, jadi apa yang orang terjadi? gitu kan. Emang gimana sih apa yang terjadi di lapangan? Enggak, pas Sebenarnya. peluit akhir bunyi, peluit akhir 90 menit bunyi, itu dia sujud awalnya, nggak lama posisinya begini kebaring. Ini kayak biasa, kau gitu nggak sih abis main 90 menit kayak mau rebahan dulu gitu? Apa gimana? Enggak sih. juga, Berarti kan? memang fisik dia nggak siap nih kayak Nah, begini. terus akhirnya nggak lama, nggak ada yang nyambut. Nadeo datang, dipikir dia kayak lelah biasa, akhirnya Nadeo teriak oksigen. Itu yang di samping medisnya pada bingung dulu gitu kan, ngelihat ngapain, nggak lama juga gitu kan. Pertanyaan saya bukan itu, dia kenapa bisa seperti itu? Nggak ada Sesak. jawabannya sama sekali. Ya ini kan cerita dulu gitu kan. gua- Gua ada yang ngeliat kan. Iya. Gua bukannya mau kasih komentar, gua mau nanya. Lu kan mantan kiper. Iya.
Biasanya kan kiper nggak pernah tuh kehabisan Iya, napas. benar, Kan benar, paling- benar, nah, benar, Kira-kira kenapa coba? Iya berarti kondisinya dalam keadaan yang nggak baik tuh. Tapi Ada sampai benturan, segitunya Bang. gitu. Ada benturan. Benturannya sama siapa? Ada Joffrey apa siapa tuh pas Menit keberapa kira-kira? Menit keberapa babak dia kedua benturan? ada kalau nggak salah ada benturan. Badan ya, badan. Badan Ini, sampai kena ini. lemas dan nanya ke petugas medis setelah pertandingan itu kata petugas medis dia sakit dada dan sempat pusing. Cuman pas Ketika- lagi rebahan dia sempat Iya, ngelawak gitu. itu dia ketika habis benturan dia tidak langsung dalam kondisi ini kan? Enggak, Enggak, tapi kan? udah kayak agak lemas gitu. Kayaknya dia Harusnya nahan. secara profesional kalau dia tahu kondisinya nggak baik dia harusnya berhenti dong. Kenapa dia harus enggak lah. tunggu? Justru, Bahaya ya, justru bahaya. secara profesional, Iya. walaupun dia nggak fit, dia harus tetap fight. Itu. Oh nggak bisa kayak Bahaya gitu dong dong. mas. Kalau Wah. itu kan Bahaya membahayakan dirinya. Kalau seandainya dia nggak bisa main lagi habis karirnya di pertandingan itu. Bahaya. Jadi kalau memang- lebih milih nggak main Ya, kalau ya sebagai pemain profesional kalau Ya, kondisi tapi memang- badanmu nggak bagus ya sudah kau harus istirahat dong seperti itu. Jangan memaksakan diri. Toh nanti kau masih dibutuhkan di pertandingan selanjutnya. Seperti itu. Dia oke Jadi lah menurut kita Oki, tinggalkan Wawan dulu. sebaiknya keluar. Harusnya Jangan kalau main. memang dia ngerasain sakit, kalau memang dia ngerasain sakit ya sudah dia minta ganti karena Enggak. ya Jadi, sisi baiknya mungkin ini ada masalah kesempatan perspektif. untuk tadi. Ini sebagai pelaku nih berarti. Iya, ya? sebagai pelaku. Ini Pelaku, masalah ya. perspektif karena gini ya, Haryono ya, kalau tadi perspektif seperti itu ya, Haryono nih, dokter timnya pernah ngomong ke saya ya, Haryono itu kalau dia bener-bener nggak sakit banget, masih bisa lari, masih bisa jalan, dia nggak pernah bilang. Jadi pernah satu kejadian Haryono ya, kakinya bengkak dan bengkaknya itu betul-betul nggak normal karena si Iya, dokternya iya, sampai iya. ngomong gitu. Tapi kenapa dia tetap memaksakan bertanding, bermain gitu ya? Karena di kaki kok. Kaki kan nggak mungkin sesak napas. Bisa ya? Sesak kaki nggak ada ya, sesak kaki ya? Ini nih. Oh ya udahlah. Mungkin sesak sepatunya karena Ya, bengkak. beda lah. Karena bengkak Enggak, jadi maksud sepatunya saya sesak. maksud saya gitu. Bener. Maksud saya tuh ada pemain-pemain ya, memang yang tetap memberikan totalitas dalam bentuk itu gitu. Jadi Tapi kalau- level persepsinya tuh beda. Kalau- Ada pemain-pemain yang dalam kondisi nggak fit pun ketika dia masih bisa kontribusi. Ki, tapi kalau di kasus ini gue setuju sama Oki. Bener, Dia Om. lebih Karena baik sesak ya. diganti. Iya, karena Ini kan sesak gitu. memang perspektif orang kan beda-beda. Bahaya lah kalau Seperti sesak itu. lah. Karena Jadi mana yang lebih membiarkan Wawan udah gitu tetap main mendukung Wawan sakit harus tetap main gitu kan. Enggak, Iya. timnya aja nggak saya dukung. apalagi wawannya. Ya udah. Biasa aja kalau saya sih. oke kita tinggalin Wawan perspektif untuk Leo Tuh Pamahu. Mahu yang dia nih udah banyak sekali kartu merahnya ini. Sergio Aku rasa. Ramos ya Indonesia. Enggak, dia tuh jadi omongan gara-gara kan kemarin-kemarin termasuk uji coba lawan Persis ya. Dia sempat sering Oh, kasar iya, dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini anggaplah kita nggak melihat kasus lain ya. Iya. Itu Leonardo Pamo itu pilihan bagus itu. Iya. Karena sangat berpotensi Febri ya. Itu nggak tahu saya nggak lihat nih ada di samping ada pemain lain nggak? Nggak ada, Dan tapi kalau memang kalau itu- misalkan ada pun belum tentu Nggak. bisa ngejar Febri gitu. Tapi memang itu tugasnya Febri ditugaskan membuat jebakan-jebakan agar back narik dia biar pemain berkurang 10 orang. Itu naluri ada lah instruksinya, kalau gitu ada ya. instruksinya Kalau udah narik begitu. gitu ya. Kalau Iya, udah satu benar. orang narik Instruksinya itu begitu. naluri. Nah, karena kalau kita lihat ya kecepatan Febri ya di malam itu gol pertama Persib yang Beckham itu ya, itu kan itu yang lebih dekat jarak ke bola itu kan pemain Bali United, Febri lebih jauh tetap kena sama dia, Iya, kekejar. sprint dia jauh dan harusnya juga kayaknya memang Bang Leo Iya, memang bisa nggak harus, seharusnya udahlah. narik karena jarak dia sama Loh. Wawan tuh cukup jauh. Mas. Naluri kalau gitu. Udah Naluri, naluri udah naluri. narik. Iya. Oke kalau Itu gitu kan Jadi pelanggaran kalau masih setengah maksud- lapangan tarik juga kalau Maksud naluri gua gini, gitu. maksud gua gini, ada pelanggaran yang memang harus dilakukan, ada yang pelanggaran iseng yang nggak yang harus dilakukan. Nah itu pelanggaran yang memang harus dilakukan. Iya. Kalau lolos dia kan nggak sampai kesakitan Febrinya, Iya, iya, tapi iya, pelanggaran. Iya. Dia udah menuju ke arah gawang dan kalau lolos itu peluangnya untuk cetak gol gede. Nah itu Oke. yang bukan mungkin ya bikin wasit kasih kartu merah. Menurut Bang Erwin dengan jumlah kartu merah, Kok nunjuknya ke perut? menurut Bang Erwin, Oh, tutup ya. dengan jumlah kartu merah yang didapat Leonard, masih layak nggak sih dia dipertahankan di klub? Ya buktinya jadi Starter pilihan utama. lagi, starter lagi. Berarti masih layak dong. Layak lah Bang. Di cadangan ada Ricky Fajrin, ya. Haudi, Ada Haudi Haudi. Abdillah. Ada Haudi Haudi Abdillah. Abdillah waktu main di PSIS jadi kapten. Iya, iya, iya. Cadangan yang dimainin Leo. Berarti memang dia punya pengalaman ya. yang nggak tahu layak salah apa. satu pemain Nggak tahu yang layak apa kelas enggak, yang, juga. yang jelas dia dipercaya. Gitu. Ya, kan, salah satu yang Bang Eko layak nggak dia juga. Bang? Kira-kira Bang dipertahankan di Leo klub? Tupamahu. Leonard. Itu Pamo enggak, kalau saya mungkin perspektif lagi-lagi perspektif ya, Ya. persepsi. Kalau saya justru Leo itu sedang mengukir dirinya karena tindakannya seperti itu, tindakan kasar, lalu tindakan berlebihan ya dianggap orang. Malah saya tuh ngehnya seperti itu, hal seperti itu. Dan menurut saya nggak masalah. Tapi orang pengen Nggak tahu masalah. dulu Leo dirumorkan mau ke Persib sama Along. Mana salah satu orang yang demo Leo nggak mau ke Persib? Enggak, saya tuh orang yang kalau misalkan saya tuh selalu menganggap yang paling tahu kebutuhan
tim itu pelatih kepala gitu. Jadi saya waktu itu tahu kondisinya yang menginginkan kan dari pelatih ya. Jadi nggak ada masalah kalau saya. Jadi pas isu dulu Leo mau ke Bandung rame-rame ditolak Bobotoh Iya, akan nggak bukan salah masalah. satunya. Makanya gini loh, kadang-kadang kita tuh suka tidak menyukai pemain-pemain yang tidak kita sukai gara-gara dia bermain di klub yang Rival. tidak kita sukai gitu. Nggak mikirin kebutuhan tim saat ini apa, untuk musim ini apa kebutuhannya. Oke lah, itu perspektif dari Bang Eko ya. mau. Ini buat Jebret Tim, menurut kalian layak atau nggak sih sebenarnya Leonard Tumpak Maung untuk dipertahankan di Bali Leonard United? Tumpak Maung. Leonard Tumpak Maung. Kalau Tumpak lebih ke Tumpak Uli Sihite. Tumpak Sihite, Iya. Almarhum itu. Almarhum. Ada leopard, Tumpak Maung. Leopard itu sejenis apa? Kucing raksasa. Kucing raksasa. Maung itu mau Bandung. Ini Leonard Tumpak Maung, menurut Jebret Tim masih layak nggak dia dipertahankan di Bali United atau ya memang begitulah dia keadaannya, sering dapat kartu merah. Memang kalau menurutku kartu merahnya itu ya memang harus dilakukan. Ya. Terlepas dari segala kontroversi dia ya, itu memang harus dilakukan. Ya, selain itu kita mau bahas tentang pertandingan ke Derby Kalimantan nih. Wih. Papandaan. Derby Papandaan. Barito versus Barito sama Borneo, Borneo. FC. Borneo FC. Cukup keras tuh, Bang. Wah, keras sekali pertandingan Ada itu. kartu Ada keributan merah. juga kan di pertandingan itu. Kan? 2 kali aku catat ada 2 kali ribut si pas kartu merahnya Bayu Pradana dan si Rizky Pora juga sama si Javlon. Ini cukup bergengsi. Ini Cuman lumayan ya, udah ini baru pekan ketiga udah 6 kartu merah ini Iya. di Liga Berarti Indonesia. produktif. Wasitnya ngeluarin kartu merah produktif. Wasit yang produktif. ya. Jangan-jangan ada kesepakatan antara sponsor sama wasit. Jadi ada insentif buat kartu merah dikeluarkan. Yang ada orang kena kartu merah Enggak ya? didenda. Tapi kan memang Bayar, kartu merah bayar kan kan? udah. Bayar kan, setiap tim kalau Bayar. misalnya pemain yang kena kartu merah atau kartu kuning kan udah kena denda. bayar. Iya. Dulu kau pernah kartu merah, Bang? Pernah. Siapa Selama yang bayar? karir Potong profesional, enggak. Itu tergantung. Kartu merah itu tergantung foul-nya. Kalau memang kesalahanmu dibayar harus sendiri, kau bayar dibayar sendiri. sendiri. Tapi kalau memang Tapi itu kalau buat kesalahan untuk tim, ya enggak, mereka yang bayar. Tapi kira-kira balik lagi ke Leonard itu siapa yang bayar? Leonard apa Bali United? Iya, Bali United dong. Itu kan semua menguntungkan. klub saya pikir sekarang yang bayarin klub sekarang. Iya. Nah itu ada 6 kartu merah. Terus pertandingan ini Borneo 1-1. Borneo nih di awal pertandingan menjanjikan sekali ya. Menurutku. Kenapa makin kesini? Ya dia kok agak turun. Apa karena ditinggalin pelatih? Betul. Bang Mungkin, Erwin? Kayaknya sangat tuh. mungkin. Tunggu dulu Sangat aja baru mungkin. minum ya. Boleh Sangat lah. mungkin. Apalagi kan bisa dibilang Mario Gomez cukup berpengalaman ya. Cukup berpengalaman. Bukan yang ngeremehin Ahmad Amiruddin yang jadi gantinya Iya, dia. iya, Tapi iya. ditinggal pelatih dalam dalam situasi yang mendadak, cukup mendadak ya. Tahu-tahu gue mundur nih gitu. Ya. Bawa asistennya lagi gitu. Iya, Kan pasti benar. kaget gitu. Ini kan berarti ada alasannya. Ini kenapa kira-kira? Kenapa nih Enggak, Bang Eko? Mario Tapi kan Gomez. ini juga ya Mas Erwin, ini tim kan walaupun Gomez pernah ke Arema, Borneo ini dia yang rancang juga kan sebelum dicabut ke Arema kan komposisi timnya nggak beda terlalu beda Kerangka jauh. timnya, ya. Iya walaupun dia sempat pergi ke Arema. Ya, dan Ahmad Amiruddin ini juga bukan semusim Bukan orang- iya, bukan orang Bukan, lama, iya, bukan iya, orang bukan baru, orang gitu. baru. Tapi orang lama dan bisa dilihat memang kalau misalnya tahu-tahu ditinggal pelatihnya pasti ada juga lah pengaruhnya. Kenapa lah ini? Menurut Bang Eko, kok tiba-tiba mundur gitu Sebetulnya aja? kalau Mario Masa yang nggak Gomez- digaji? Enggak, gini ya. Enggak bukan karena itu saya pikir. Mungkin tentang Ya. uang pasti ada, cuma Jadi bukan emang ini masalah. pelatih terkena mata duitan sejak di Persib. Kalau saya lihatnya sih gini kalau ada pemain pelatih doyan duit itu nggak masalah. Ini era profesional, cuma masalahnya kan masalah prosedur, etika sama klausul di kontrak gitu. Ah. Nah, Borneo sampai ngomong kemarin terlepas dari jadi apa enggak karena bukan hal yang sepele ya. Iya. Kami bawa ke FIFA gitu kan juga nggak gampang, prosedurnya lama, terus biaya juga tinggi kan. Nah, tapi kalau misalkan Borneo yakin seperti itu biasanya memang di klausul kontrak si pelatih ini yang melanggar gitu. Tapi sekali lagi tentang ini ya, saya mau cerita nih satu hal yang nggak pernah saya ceritakan sebelumnya ya. Nah. Ya betul. Ini karena mood aja nih. Lagi Jadi mood. waktu di Persib, saya tuh sempat di calling sama salah satu media besar ya. Kamu nggak usah ngomong Vino. Iya. Media besar, dia bilang Inisial nggak? Soal Inisial. misterius. dia bilang kemungkinan Kalau untuk- mau tahu DM aja. dia bilang kemungkinan untuk menuntut Mario Gomez ya. Saya bilang kenapa? Karena Mario Gomez ini kan menuding kami menyebarkan fitnah berita tentang dia. Padahal semua percakapan itu Direkam. Berarti kalau misalkan dia ngomong kami kami menyebarkan Memfitnah? hoax, itu bisa kami bisa kami counter lagi. Bisa counter Kurang, ya. kurang lengkap ceritanya Kang, nggak terlalu begitu. Ya makanya saya bilang kamu jangan ngomong dulu nanti yang lengkap kamu. Saya kan versi nggak lengkapnya. Nah, jangan Mario Gomez akan dituntut, akan dipermalukan gitu ya. Nah, tapi saya bilang memang
nggak usah seperti itu karena ini kan masalah karakter ya. Pelatih Iya, yang iya, nyebelin, terus sering menjilat ludahnya sendiri dan lain memang ada. Akhirnya media besar itu tidak melakukannya. Somasi. Nah, tapi dari situ saya udah tahu bahwa Mario Gomez ini bisa sekali melakukan manuver-manuver yang merugikan klubnya, terus kok bisa-bisanya seorang pelatih pro ya bertindak yang di luar nalar gitu. Udah tengah kontrak segala macam tiba-tiba diingkari dengan mudahnya apalagi di awal musim ya. Iya. Ini sangat tricky emang Bang, pelatih sejak dari Persib. Dia pernah bikin ulah tadi kayak kau bilang, di Arema pun dia akhirnya memutuskan untuk mundur. Berarti Bang Erwin, Borneo punya hak dong untuk menuntut Walaupun tidak mudah. Gomez. Nggak Ya, mudah. ini biasanya kan pemain yang gocek ya, ini pelatih yang gocek. Nah, kok gocek pelatih. Gocek pelatih ini ceritanya kalau Borneo kan. Baru kali ini saya dengar gocek pelatih. Agak bahaya pelatih ini berarti ya. Dan kita nggak tahu ya, dia tuh mundur, nggak tahu dia ngelatih Mundur. klub lain atau gimana. Dia mundur. Dan nggak tahu dia bakal ngelatih klub mana sampai saat ini. Isunya adalah dia balik ke Amerika Latin. Nah, isu Antara ya. dua negara. Peru. Kan bocorin, harusnya Iya, Aing yang Peru. bilang itu. Iya. Kemana tahu dari Aing gitu kan. Masa sih? Kenapa sih kalian dua berebut pengen ngasih tahu orang ini di sini? Ya maksudnya ya bagi-bagi aja Enggak, padahal gitu. dari gestur saya kan saya udah gini nih, udah nutup pundak ya. Berarti memang bukan sekutu, tapi dia terus saja. Ya udah kalau gitu saya buka deh gestur saya gini. Jadi kita Tapi terlepas dari Gomez yang mundur, Borneo juga. Borneo punya pelatih yang pengalamannya banyak sekali di Liga Indonesia. Tapi poinnya seret sekali nih. Apa yang salah dari Borneo? Dari Barito. Konsep Dari yang Barito. berjamaah. Ya kalau Barito sih saya ngelihatnya mereka tuh banyak mempercayai pemain-pemain muda ya. Bener. Pemain-pemain muda terus pemain-pemain yang bukan pemain top kelasnya di Indonesia. Bener. Ada filosofi dari pemilik Barito ya, Pak Hasnur. Hasnur. Pak Hasnur dari almarhum ayahnya juga bahwa Barito ini istilahnya nggak juara nggak apa-apa tapi yang penting bisa memproduksi pemain-pemain muda. Iya, yang iya, dikontraknya kalau pemain-pemain muda gini nggak Arsenal cuma satu dong. musim. Arsenal banget. Arsenalnya ya. Barito ini Ya ada- secara posisi klasemen juga nggak jauh kan dari Arsenal. Enggak, tapi ngomongin pemain muda, jujur ada satu klub yang saya langsung rontok nih. Ekspektasi saya ya kepada Persebaya. Awalnya kan Persebaya itu kalah juga kan. Tapi Iya, saya iya. lihat mereka pemain mudanya bagus, terengginas ya, semangat. Dipanggil timnas juga gitu kan. Semangat oke, tiba-tiba pas hasil terakhir kemarin, wah belum tentu gitu. Belum tentu nggak cukup lah masalah semangat dan mencari pengalaman masih belum cukup modal untuk mengarungi Liga 1. Tapi kan Mas Erwin kalau tadi ngomong Barito banyak pemain muda, kan ada juga pemain yang kelas satunya seperti Pora, Bayu Pradana juga kan masih oke juga kan Nah, buat apa kurang gitu pemain Masalahnya seniornya. gini, oke lah pemain muda bisa tampil baik di satu pertandingan, dua pertandingan, tapi kan butuh konsistensi ya kan. Sebagai Bener, mantan bener, pemain kan bener, gitu kan. bener, Ini bener. ngomong-ngomong kayak kipernya Barito ya. Itu kan Aditya Harlan tuh. Saya- Nah, itu dia tuh. Kan mirip, coba tampak depan ada nggak tampak depan? saya pernah ada orang salah udah ngobrol panjang sama saya, terus dia nanya kenapa nggak main, kenapa di sini, kenapa nggak latihan? Maksudnya Pak, loh Bang Aditya Harlan astaga, bukan dong. Jadi kamu belum lahir kan? Kamu belum lahir ya. Jadi masalah Jadi kalau pemain muda nggak bisa lah mereka Nggak bisa kita kasih konsisten. tekanan. Iya mungkin bisa, tapi nggak di semua pertandingan gitu ya. Benar, Ada di benar. 1-2 pertandingan, ada di pertandingan lain turun gitu. Ya Kalau resiko gimana Bang? pakai pemain Kau muda. kiper usia lebih tua, misalnya 10 temanmu usia jauh di bawahmu. Pusing nggak tuh? Pusing. Paling dimaki-maki aja tuh anak-anak muda itu ya. Minimal Kayak setengah di starting 11 itu, setidaknya setengah itu harus pemain senior. Iya. Setengahnya pemain muda nggak apa-apa, itu kayaknya bisa seimbang. Tapi bicara hasil juga ini tadi baru ingat aku, Borneo itu hasil pertandingannya 3-1. Lawan Persebaya Persebaya. tuh. 3-1, 1-3, 3-1 lagi Persebaya tuh. Kita ngomongin Persebaya nih. Udah pindah di Iya, Persebaya. Persebaya. Oh, bijinya begitu. Salah saya tadi mikirnya Borneo lagi. Aku nih. Tunggu ya teman-teman. Ini memang hari pertamaku, jadi sosok lah. Mungkin nanti di Gak apa-apa kan kita bantu ya. di taping kedua lebih baik nih saya nih. yang kedua bukannya perempuan lagi ya? Aduh mas. Sebenarnya dia sendiri pakai wig tapi. Kalau memang cuma pakaian seksi, saya bisa kok pakai singlet aja di sini lagi Enggak, nge-host. tadi aku sebetulnya ngomong ya tentang kiper Barito dan kepala pelontos ya. Tadi saya bilang kamu belum lahir. Jadi dulu itu waktu liga pertama, Aha. ini cerita nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Cerita lah. Ada Tapi jangan lama-lama, ini kan Enggak, pengalaman bentar, karena nih. ini cerita bentar Ini makanya. kan bukan IG live. Jadi ada Ada kiper Barito yang dulu tuh sangat identik sama Barito namanya Abdillah. Dulu waktu liga pertama dia main lawan Persib semifinal ya.
semifinal Persib itu menang lawan Barito, maju ke final. Itu agak klinik karena ternyata kiper Abdillah ini menyimpan telur di belakang gawangnya. Telurnya itu dipecahin, akhirnya barulah Persib bisa masukin. Dan setelah ditanya-tanya, memang sebelum telur itu pecah katanya para striker Persib kayak Zakaria, Sutiono itu ya, ketika di depan gawang mendadak lemas, nggak fokus segala macem gitu. Ya itu entah ya. Lebih enak kiper botak banget. Tapi Bang Erwin kenal nggak itu kipernya? Tahu nggak itu? Abdillah Tahu ya. Yang mecahin telurnya Sutiono itu. Sutiono yang masukinnya ke Zakaria. Iya. Nah, makanya kan belum pernah Menangnya lihat. cuma Iya. 1-0. Bener. Kalau saya nggak telur, saya lebih ke handuk aja dulu. Apa? Kalau handuk nggak saya taruh ke gawang, kayaknya ada yang kurang karena memang ada baca-bacaan. Oh, kalau anduk terlalu biasa. Di negara lain pun pada sugesti sama handuk. Tapi kalau telur itu kan klinik banget. Makanya waktu itu si Denis Romanov handuknya dibuang sama Ferdinand ya. Itu Ya, 2014, Berita Bandung Raya. Oke, kalau gitu sebelum kita bahas selanjutnya, Jadi nggak aku mau rasional, nanya- katanya pandit, tapi kok nggak rasional? Analisis dong, bukan masalah klinik yang dibahas. Gimana nu mulai? Tapi tadi kan abang yang mulai Iya, masalah klinik. mancing. Akang yang mulai dulu. Karena kalau abang bahas itu, aku panjang lagi nih. Aku masih banyak gunain dukun-dukun juga ini di setiap pertandingan. Oh, Tapi nggak main usah juga lah. bang dulu. Hah? Main juga. Kayak mana namanya, saingan kan? Tapi nggak usah ngomongin itulah. Ini aku mau nanya, siapa yang bakal kalian pilih jadi man of the match? Man di of the pekan match. ketiga. Di pekan Ayo, ketiga. Dari ujung. Dari ujung, Vino. Aku Angko Jansen, PSM. Emang aku udah Kenapa? nonton dia di 3 match dia main dan akhirnya dia buktiin di 2 game terakhir bikin 2 gol. Emang dia waktu match pertama nggak terlalu kelihatan tapi pergerakannya cukup bahaya juga buat Arema sama Madura waktu itu. Angko Jansen 2 gol, layak sih jadi player of the week. Kalau Setuju, saya tuh orang yang tidak percaya proses tapi melihat hasil. Makanya jelas Ezekiel 2 sel ya. Jelas. Layak jadi pemain terbaik. Berarti nggak setuju sama Vino? Enggak. Bang Erwin setuju nggak sama Vino? Dia ada pas waktu lawan Persebaya kan ngadepinnya anak-anak muda juga, Vin. Jadi Jadi belum terlalu. tapi kan rekan-rekannya di PSM juga bukan yang sama lah levelnya. Ya kan konsistensi. Dia tuh Persebaya. belum ketemu back-back yang Back-back yang sepadan. galak-galak gitu. Belum. Oh, itu Arema Bagas. Makanya nggak ngegolin dia. Yang bisa ludahin kamu. Belum pernah lihat kan striker ngeludahin kan kalau zaman dulu waktu siaran langsung belum belum terlalu banyak kameranya ya. Kalau yang Itu kayak banyak gini, yang saya nggak ngeludahin. mungkin bilang enggak karena saya pernah ngelakuin itu. Saya nggak bisa bilang enggak. Saya pernah ngelakuin Lo itu. pelakunya. Saya pelaku. Kau ngeludah bang? Hah? Ke wasit? Iya dong. Aduh, keceplosan lagi saya. Ezekiel, pilihannya Bang Eko mau. Eko. Ezekiel, setuju sama pilihan Bang Eko? Boleh setuju lah. Oh, setuju kali ini. Duelnya lah waktu dia kan ngegolin 1 ya. Heeh. Duelnya lawan siapa? Jamie. Jamerson. Jamerson. Mental loh itu si Jamerson di body sama Benar, benar, Ezekiel. benar, benar. Konsisten kan, Mental terus konsistensi. dia nggak lihat gawang. Dia shoot langsung shooting, ya, langsung tendangannya volley bola dah- langsung. Dahsyat tendangannya. Boleh lah ini. Tapi ada beberapa pengakuan juga back asing yang pernah ngawal Ezekiel memang Kaget secara aku body kira ball pengakuan dari beberapa cewek di Bandung. Apa? Kenapa arahnya ke Enggak, back-back tuh Susah ya? memang susah ngawal dia dan dia juga agak jahil gitu kan. Ya memang harus gitu harus sebenarnya. gitu. Dia bodinya kekar ya, harus- speednya bagus, sundulannya bagus. Gak usah pakai ngeludah juga kan tapi. Hormonnya melimpah. Ya kan? Berarti Mas Erwin pilihannya Ezekiel juga? Enggak. Siapa? Gue punya pilihan sendiri. Siapa? Beckham Putra. Kan enggak Nah, benar. sebetulnya gini, kalau pertanyaannya tadi belum saya jawab Ezekiel, Hah? pasti jawabannya Ezekiel. Cuma kan dia secara usia juga lebih senior ya, jadi nggak enak masa ikut-ikutan kan. Akhirnya Tapi dia udah, tenang. Kan ada nih berarti kenapa milih Beckham? Beckham ini baru 19 tahun. Aha. Baru 19 tahun dan ya kita semua tahu bahwa di Persib itu isinya pemain asing, pemain naturalisasi, ya. Nilai plusnya sama di pemain situ ya. senior. Iya, iya. Dia main jadi starter, umur baru 19 tahun, ngegolin 2, terlepas dari lawannya main 10 orang ya. Iya, iya, Tapi nggak gampang kan buat pemain Betul, betul. muda main di Persib ya 19 tahun. Biasanya kan pemain produk dari Persib ini kan iya, berkelana dulu. Bahkan ke tempat kakaknya lain. aja minggir dulu ya. Kakaknya minggir Nah, dulu. makanya Betul. saya selalu mendoakan agar Beckham mengikuti jejak kakaknya. Kayak kayak masa lalu kan kayak Boy Jati gitu kan, Eka Ramdhani kan melipir dulu Ferdinand, kemana-mana. Ferdinand. Boy Jati ini Boy Jati juga. Boy Jati juga. Kenapa setiap yang botak dimiripin sama saya nih? Nah, Tapi ini pilihan bertiga kan beda nih. Saya kira tadi Boleh tetap- Bang boleh. Eko ngomongnya masih siapa man of the match? Mark Klok. Ya. Enggak, Saya ini kira tapi Mark Klok gini lagi. tentang dikit ya, karena Hah? aku termasuk ngikutin lah beberapa pemain Persib dari tingkat junior ya, yang diomongin Mas Bang Erwin. Erwin. Bang Erwin. Ya. Jadi salah satu persoalan
di pemain-pemain asli Bandung adalah kultur merantaunya. Ini ada hubungannya sama karakter orang Bandung, karakter orang Jawa Barat, karakter orang Sunda. Yang mereka itu memang sulit merantau. Makanya rata-rata pemain Persib yang berhasil ya, itu setelah berkelana. Seperti Ferdinand tuh. Bisa-bisa, namanya memang Sinaga beda, ya. tapi dia pemain Bandung ya. Bisa-bisanya pemain binaan Bandung ya, Main di Persiwa. main di Persiwa Wamena gitu kan. Itu menunjukkan mental dia siap perih dulu. Sedangkan rekan-rekannya saya tahu banget ya, lebih baik jadi cadangan di Persib. Ya. Di usia muda bisa beli Ada mobil. salah satunya juga Deddy Terus Kusnandar, dia merantau kan. Populer ya. Kebanyakan para pemain muda Persib lebih memilih opsi jadi cadangan, walaupun ya tapi di Persib gitu ya. Tapi pemain-pemain kayak Ferdinand itu enggak. Dan Beckham jadi perkecualian. Masalahnya adalah masalah konsistensi aja. Dan Bow juga Febri yang dia Konsistensi, strike dari akademi ke tim utama. Nah mungkin ada masalah pola ya, pola pembinaan Persib yang dulu kan ada transisi kayak sekarang kan ada akademi di mana-mana gitu ya. Terus masalah pemantauan segala macam. Karena bukan rahasia umum lagi ya. Dulu kan di Persib ada pemain titipan. Dulu ya. Oke, dulu. Makanya Kalau pemain memang harus berkelana dulu sebelum balik. Tenang, Kalau kalau sekarang baru kan, dititipin gitu. Kalau sekarang Benar. kan ketika dia memang benar-benar bagus, yang mantau langsung PT PBB nih. Iya. Dipersiapkan. Iya. Makanya itulah buruknya nepotisme. Kalau mau lebih panjang nanti Bang Eko bakal kita buatin program sejarah Bikin sepak aja bola acara Indonesia. sendiri itu. Tenang, sejarah Depdagri sepak Bandung. bola Indonesia gitu. Depdagri Bandung, masa cuma ngomongin Bandung aja. Aneh nih Pino nih. Ini kan dia kan getol banget ngomongin Aneh Persib, dianggapnya pandit Persib gitu. Nah, kan. menurut Jebret Tim, siapa sih pemain yang layak jadi man of the match di pekan ketiga ini? Nah. Menurut aku sih itu striker Persiraja Raja. tadi. Paulo Henrique. Menurutku dia tidak ditopang pemain-pemain bagus, walaupun timnya kalah, tapi dia bisa perform gitu di Jadi kamu ngomong Liga apa? Aku Indonesia. dapat bocoran kontrak 1 musim ya, nggak sampai 400 juta loh. Siapa? Paulo Henrique. Oh, kalau gitu dia harus mengikuti jejaknya Mario Gomez. Eh, Mundur. kau Mendingan bayar ngomong penalti. kayak gini, nanti didengar pemilik klub Persiraja, kau dibayar untuk moto orang itu aja setahun biar tahu kok ya. Jangan kau kira Persiraja nggak ada duitnya itu ya. Enggak, kalau aku jadi Iya. konsultannya pemain itu, saya suruh dia bayar penalti aja. Ketika dia mendapatkan klub lain yang mau bayar, kan tadi nggak nyampe 400. Dengar, Kalau ada klub dengar. lain sampai 900, mendingan bayar penalti. Nah, kalau kayak gitu mending dinaturalisasi main di RAM saja kau. 1 Lebih musim besar aku gajinya. dapetin Hendrik gitu 1 musim. Nah, tapi ada satu pertandingan menarik lainnya nih. PSS Sleman lawan Arema. Nah, saya nggak mau bicara yang itu. Kenapa? Sebelum panas nih, Mas Bang Erwin dulu, Bang Erwin. Kenapa? 2-1 lawan Arema. Ini Sempat unggul Arema. Sempat unggul Arema, tapi pada akhirnya Arema ball possession juga Ya udahlah bicaralah, masa enggak ya? secara possession juga kalah Slemannya. Tapi kenapa Sleman bisa menang pertandingan? Sleman itu kan sebenarnya pemain-pemainnya bagus-bagus ya. Arthur Irawan Ya. gitu. Wih, Bagus. Jangan sebut nama. Ya bagus kan gitu kan. Ada Irfan ya, Irfan Jaya, Irfan Jaya. Irfan Bahdi, Irfan Bahdi. Kim Jeffrey. Jeffrey, ya kan. Ada Aaron Eva. Bagus Iya, iya. Nirwanto. Cuma masalahnya kan si PSS ini kan persiapannya cuma 10 hari Nah. sebelum kompetisi. 10 hari kan, ya lu sendiri gimana sih kalau persiapan 10 hari? Pernah. Kami pernah tim itu persiapan 2 minggu sebelum mulai kompetisi. Nah, itu 14 hari, 2 minggu, ini 10 hari. 10 hari. Bedanya aja 4 Lebih hari, sedikit. lumayan. Dengar maksudnya 10 hari hasilnya seperti itu kan. Iya. Saya 14 hari hasilnya bener-bener buruk. Remuk. Saya mau ngasih tahu itu soalnya. Nah, Bener-bener remuk. Ya, Salah kau semua itu kalah. PSS persiapannya 10 hari ya. Hah? Mereka ketolong sama pemain-pemain yang berkualitas. Yang berkualitas, Iya iya, kan? iya, iya. Jadi memang akhirnya di pertandingan berapa? Ketiga mereka baru bisa Ah. menang. Ini kan sebelumnya kan seri lawan Persija, ya kan? Baru lawan Arema ini menang. Jadi Dan- menurut gua sih karena memang mereka kurang persiapan. Dan udah 3 game Sleman juga ya? strikernya Arema mandek kan, itu kan. Ya ada apa nih sama Arema sendiri? Maksudnya Strikernya ya Arema mandek juga punya pemain-pemain bagus. Kenapa nih dia nggak bisa? Gol malah dari Farizi belakang, Dendi tengah, penaltinya Hanif. Lihat ya Arema nih pemain bagus, pelatih bagus. Bosnya bagus. Hah, emang iya? Iya. Kalau sa- Emang iya ya? Juragan. Juragan kan bosnya. Kalau saya cuma lihat nggak satu pernah jadi bos saya, nggak tahu saya bagus atau Kalau enggak. Arema, saya nggak komentar banyak. Cuma saya lihat pertandingan itu mereka syuting banyak ya, tapi nggak terarah sama gawang. Katanya nggak mau ngomen Arema. Kan cuma Sedikit, satu. sedikit. Gak apa-apa kalau Jadi sedikit. masalah efektivitas aja. Mereka tuh syuting nggak yang kena gawang nggak sampai setengahnya lah. Bener. Yang nyampe apa ketangkep. Berarti ada masalah dong di lini depannya Arema. Ya kayak ada yang hilang gitu ya. Kayak ada yang hilang, kan? Kayak lagunya Ipang nih, ada yang hilang. Ada yang hilang. Padahal striker bagus loh. Ipang Jaya, Ipang Bahdim. Meskipun anak-anak lokal ya. Dedi, Dedi. ya kan? Terus ada Yudo, Rafli. KH Yudo ya. Kiai Haji. Tapi memang kayaknya belum ketemu touch-nya nih anak-anak muda nih, anak-anak lokal lah paling enggak ya. Berarti butuh waktu lah ya.
Butuh waktu. Butuh Untuk waktu Arema. jangan kelamaan nih Liga 1. Iya. Ya butuh waktu setengah musim nggak nemu. Jangan sampai kata-kata Iya butuh kan? waktu tuh jadi tameng atau percaya proses Benar, jadi tameng benar. gitu. Harus ditenggat tuh. Kapan? Percaya proses tuh Arsenal loh. Tapi kalau ngomongin waktu, kalian kira ini kita nggak dikasih waktu ini? Sabar. Suka-suka Pelan-pelan. kita ngomong. Jangan suka-suka. Ini Persipura Persija mau kita bahas nggak nih? Ah. Dikit lah kira-kira. Ada Bang Eko? Kenapa dikit dianggap gak penting gitu? Bukan masalah nggak penting. Masih banyak ini yang harus kuselesaikan di rundown ini ya. Jadi Pino. gini, Persipura pertandingan ketiga ini juga mengubah sudut pandang saya ya. Awalnya saya kira kan Jackson berani ngebuang Boas, Justinus Pay ya, Iya, mengalahkan iya. pemain-pemain muda. Itu bagus ya, memberi kepercayaan. Tapi saya pikir kepercayaan dari Jackson nggak bisa dioptimalkan. Kemarin siapa itu ada beberapa bola ya. Itu kalau Boas yang dapat itu. Yakin? Iya. Tapi kan Boas masuk performanya nggak beberapa semudah kali. dulu kan? Enggak, Tapi itu kan bukan bola-bola dikejar. Kemarin ada beberapa peluang dari Persipura ya. Itu bukan bola-bola yang harus dikejar. Itu bola-bola on target ya. Tapi memang kualitas pemain-pemain yang ada sekarang nggak sematang Boas. Kemarin tuh saya hitung harusnya Persipura bisa masukin 2 gol itu. 2 gol. Persipura 2 gol. Bang Erwin secara shot on target 2-1, Persipura 2, Persija 1. Persija kenapa nih? Kenapa Sama-sama dia nggak dikit bisa? juga ya 2-1 ya. Padahal awal di babak pertama Persija ini nekan terus nih. Fokusnya udah ke Simic semua ini pemain-pemain Persipura. Udah kebaca, udah mengenal itu ya Mas Erwin ya. Tapi Banyak yang kenal. Tapi yang lain-lainnya kebetulan lagi nggak on target juga. Benar. Kan ada Rico kemarin ya, ada beberapa peluang. Oh, Ini iya. kayak Rico juga ini. Ya, Semuanya ya. Kemarin- Apa Nova Arianto? Kemarin Nova Arianto. kemarin Rico ditarik terlalu cepat ya karena cedera itu Cedera. ngaruh banget. Iya, Ngaruh benar, banget. benar. Ngaruh banget itu. Jadi kanannya itu enggak itu. Kan yang pertama tuh awal-awal gila banget Iya. ya. Yang ketika dia masuk digantiin Nico ya. diganti Nico. Nah, itu udah Karena Selesai. praktis setelah Selesai. kehilangan Klok emang kebanyakan dari sayap dan kalau gue lihat kemarin juga malah jadi Tony Sucipto ya yang gemar hobi bagi-bagi bola memang Klop juga. terlalu berpengaruh. Ya pengaruh lah bahwa Persija juara Piala Menpora, pelatihnya caretaker lagi. Itu bukan liga, itu turnamen itu siapapun bisa menang kalau piala-piala. Tapi kayak jelas gitu. lah kelihatan nggak ada kreatornya bang. Kalau ngomongin Maklok, aku sih pribadi ya secara pemain, aduh males sih ngomongin pemain kayak begitu tiba-tiba di tengah jalan pindah. Kalau memang bicaranya uang atau segala macam ya sah saja, tapi secara etika menurutku enggak lah. Gitu. Lah ini kan Indonesia, etika nggak terlalu penting. Kan Liga Indonesia ini. Oh bener sih, lebih ke liga balas dendam aku sih bilang. Kalau dulu. Inggris itu ada yang namanya gentleman of agreement gitu. Jadi, Jadi sini- masalah moral penting ini kan. Jadi sini agreement aja nggak gentleman. Nah, oke, selanjutnya aku mau bahas Liga 2 nih yang bakal Jalan tanggal 27 nanti Liga Nggak tahu ya bakal jalan atau enggak ya. Tadi Jalan-jalan bilang katanya udah. emang kita nggak dibatasin waktu, ini malah lanjut 32 ya nggak apa-apa lah. Sedikit aja. Lihat di pembagian grupnya. PSMS yang harusnya jadi tuan rumah gagal jadi tuan rumah Ngalamin di Palembang. Sriwijaya. Stadion kali ngaruh. Iya Nggak. benar, karena Stadion Teladan ketika di verified, di hari verified hilang kabel lampunya. Nah, itu jokesnya ya, tapi saya lihat sendiri dulu untuk ukuran stadion yang ibu kota provinsi ya, memang parah. VIP kayu. Benar. Nah, VIP Teladan kayu. ya. Itu sabotase mungkin itu. Saya terakhir tuh, Bo- ya. terakhir ke sana tuh tahun berapa ya yang Persib lawan Persib menang 3-0 di 2018. Stadion, Stadion Teladan. Saya masih ingat betul. Saya kaget ketika VIP ya masih kayu ininya apa? Tapi kan untung penggantinya juga Jakabari nggak kalah jelek kan, nggak Terlepas kalah jelek, dari tuan nggak kalah rumah. bagus. Bang Erwin, pembagian grup menurut Bang Erwin gimana nih? Tuan rumahnya yang lolos. Sama lagi. Tapi kan nggak ada penonton, ngaruh nggak mas? Ngaruh lah. Ini Ngaruh lah. saya mantan pemain Kalteng Putra. Kalteng Putra tuan rumah lagi. Stadionnya gimana? Bukan bicara stadion. Kita bicara pertandingan. Aduh, Kalteng Putra putaran pertama kayaknya sampai Enggak, bersih. ini masalahnya nih kan. gini loh. Katang Putra tahun berapa ini? Torabika. Ada yang macet nggak? Oh, Bayar waktu itu nggak? saya Bayar belum, nggak? saya masih lancar pada saat itu. Alhamdulillah. Masih lancar. Setelah saya tinggalkan, macet sampai. Nah ini kan sebenarnya sekarang. jadi kontroversi. Hampir mau datangin Diego Forlan. Menurut saya, tuan rumah dipindah dong ke grup sebelahnya. Jangan jadi tuan rumah seperti ini. Karena menguntungkan tuan rumah menurut saya seperti ini. Di grup ini boleh ngomongin kontroversi nggak? Boleh. Kalteng Putra ini kan Lelang. nggak gaji, Iya, malah dijadiin tuan rumah. rumah. Makanya. harusnya kan nggak boleh main. Padahal Bener. ada Persiba Balikpapan yang stadionnya juga Bagus bagus, juga, Mitra Batakan. Kukar, Bener, Sulut bener, United. Bila perlu main di Waropen ya biar seru. Tapi stadionnya kan nggak tahu kita. Tapi seru. Seperti apa. Berarti Nah, kan tapi kalau- bagus ini pitchingnya. Kalteng Putra ini kan tetap ya, kita kan nggak pernah tahu sampai hari terakhir ya. Ini masih dikasih waktu sampai tanggal 10 Oktober ya. Oke. Kita lihat Kalteng Putra. Kontroversi berikutnya, Apa tuh?
Ini Bang Erwin. pembagian grup, Heeh. ya kan? Satu grup tadi berapa tim? 1, 2, 3, 4, 5, Kebanyakan. 6. 6 tim. Berarti satu grup kalau main home and away, satu tim main berapa kali? 10 kali. 10 kali. 10 kali. Buat mantan pemain, 10 kali itu turnamen apa kompetisi apa cukup nggak? Ya nggak turnamen lah itu 10 jatuhnya. kali main 10 kali gitu main kan. cuman. Nggak ideal. Nggak sebetulnya. ideal dan kita nggak bisa perform juga. Tapi Apalagi seneng kan pemain mainnya cadangan. dikit, Bang. Hah? Seneng kan kalau main dikit. Enggak dong, karena dibayar full. Dengar nih ya, ini tim tidak semuanya Menimpal mengontrak pemain dengan jumlah durasi 1 tahun. Pasti ada tim yang ngontrak ini hanya per kompetisi ini aja. Ini kan merugikan pemain kayak begini. Tapi ada kabar memang di kontrak ini wajib 1 musim sampai Desember, Bang. Itu kan kabar menurutmu. Ya, Nanti pada aku kenyataannya dapet infonya aku yang gitu. pernah mengalami ini. Udahlah. Enggak, jadi Itu kan zaman dulu. enggak, jadi yang diomongin sama Vino tuh nggak masuk akal ya. Benar. Kalau Indonesia ya. Karena Vino tuh nggak ngerti apa-apa, dia Jadi cuma gini, baca-baca aja sudah. Kenapa sih? Kenyataannya ini Anta jadi serius lama lagi. Jadi intinya yang diomongin Vino itu nggak masuk akal karena klub itu kalau bisa ini apalagi ukuran Liga 2 ya. Liga 2 itu ntar ada yang degradasi kan? Ya, Kebiasaan jelek di kita kalau klub Liga 2 degradasi otomatis kan dia bisa bubar kan? Bubar lah, PT-nya bubar. bener. Udah ntar pemain tuh kasihan. Jadi pemain-pemain yang nanti kena degradasi itu gajinya saya pastikan pasti mandek aja. Bener, saya pernah Karena apa? mengalami Karena itu ketika soalnya. klub turun ke Liga 3, Benar. karena ketika klub turun ke Liga 3, statusnya amatir, nggak harus berbentuk PT. Iya. Udah, nanti diambil sama Pemda lagi, kalau nggak orang. Tapi pemain pada tekan sampai Desember, Kang. Dan Desember tuh udah pada Jadi selesai. gini loh, saya sering- infonya. ini Iya, saya sering tanya ngomong- pemain Padang tuh Desember. Iya, saya sering ngomong sama pemain gini, saya sering ngomong sama pemain gini. Lebih baik kontrak 200 juta tapi dibayar daripada kontrak 300 juta nggak dibayar. Benar. Yang ditanya semen Padang ya. Itu tanya tuh. Dia itu ditanya pemainnya kayak mana Nah, gajinya. kalau yang tadi ada beberapa klub ya, walaupun mereka di Liga 2, tapi kan ada klub-klub dengan nama lama ya, seperti Iya. Padang, PSMS, Nah. Sriwijaya, itu Sriwijaya. bisa kita kejar komitmennya tuh kayak Persis Mitra Solo Kukar, nunggak nggak mungkin? Mitra Kukar, hah? Persis Solo nunggak Nggak akan, kalau Persis Solo nggak akan nunggak. Karena apa? Karena mereka ini ya, Musim ini nggak nunggak, ketika mereka kesulitan, itu Pemda itu bisa dipres Benar. sama stakeholder sepak bola di kota itu. Tapi kota-kota lain yang bukan kota sepak bola, apa itu? Hizbul Watan. Ini maaf bukan menghina ya, tapi memang ada beberapa nama yang baru saya saya lihat itu ya, itu Hizbul akan Watan. kesulitan. Iya, Kalau iya. pengurusnya nggak tanggung jawab ya, membubarkan PT-nya, udah kasihan pemainnya. Benar, ini lagi ada kita bisa Sebelumnya bilang dari ini tim Punya yayasan. tim Sultan. Ada beberapa tim yang bisa dibilang tim Sultan dengan Jogja. kekuatan finansial yang Iya, tak PSG. terhitung. Jogja kan Jogja punya Sultan kan? Sultan sama Jogja. Kebona. Bukan, dengar ya. Enggak, Ini kalau- bukan Sultan enggak. secara harfiah. Ini tim Sultan yang Sultan sesungguhnya cuma ada dua PSIM. itu. Kalian terlalu tua untuk istilah ini kayaknya. Menurut Bang Erwin ini tim Sultan bakal bisa perform nggak di Liga 2 kali ini? Kalau ada Rans, Pati, ada Persis Solo. Dewa. Kalau untuk babak penyisihan ini masih bisa lah rame-ramein. Tapi kalau untuk ke 8 besar, apalagi untuk promosi, tunggu dulu. Tapi ini jangan Sesultan apa nih mereka? dengan dirilisnya nama-nama ini, Entar dulu. Ya. dengan dirilisnya nama-nama ini publik juga dibuat sadar bahwa Liga 2 itu bukan cuma Rans, bukan cuma Dewa, bukan cuma Pati, Iya. nah, Bukan cuma bukan cuma Solo. Rans. Iya, maksudnya mereka tuh kemarin sibuknya di situ kan. Persis. Ya, ya, ya. Nah, persis. Tapi ketika disodorkan nama-nama ini mereka baru sadar. Dan ingat, ini sepak bola Indonesia butuh track record selain dana ya, butuh Ya, ya, pengalaman. Suruh closing ya. Suruh closing. Oke. Terima kasih Bang Eko, terima Mau, kasih Mas Bang Erwin, terima kasih Vino. Terima kasih Bang Oki. Kalian Terima kasih juga. masih penasaran sama obrolan selanjutnya tentang Liga 2, nanti kita sambung lagi sampai ketemu Oh di iya, pengalaman Depdagri bisa dibeli sama selanjutnya. Persis Solo ya. Iya, closing statement yang bahaya ya. Sampai ketemu di Depdagri selanjutnya. Bye.